ada dari bank-bank digital seperti Cbank, Line Bank ya. Itu DC lapangannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu, dari hari ke hari makin semangat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 14 pinjol yang patut diwaspadai di bulan Ramadan ini. Nah, apa-apa aja daftarnya kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya, OJK sudah menginformasikan bahwa akan adanya fraud ataupun kebangkrutan pada aplikasi Crowdy. Nah, pada pinjol Crowdy. Nah, sebelumnya saya sudah informasikan ada satu pinjol yang mulai dilengsarkan dan ternyata OJK memberikan perhatian untuk satu pinjol ini. Nah, berarti akan ada kedepannya nanti sekitar 4 pinjol yang kemungkinan akan dieksekusi. Semoga tahun ini teman-teman ya. Yang pertama kita lihat ada beberapa pinjol yang bermasalah, yaitu Koin P2P, kemudian ada iGrow, lanjut lagi Modal Rakyat, dan yang terbaru itu adalah Crowdy. Berarti kalau dari 97 pinjol kemungkinan hanya tersisa 93 pinjol lagi yang akan bersaing di Indonesia. Nah, kita lihat 4 pinjol ini dinyatakan fraud berefek dari yang pertama itu gagal bayar yang semakin tinggi, kemudian tidak ada investor, dan yang terakhir adanya permainan-permainan fiktif di dalam kubu pinjol-pinjolnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, tidak hanya di eksternal, internal pun kalau yang udah berkaitan dengan uang pasti akan ada permasalahan seperti ini. Nah, tugas dari kita lanjut saja galbay, karena faktor utama membuat perusahaan itu bangkrut atau fraud adalah galbay. Ya, nah jadi di sini saya sudah kelompokkan beberapa pinjol-pinjol, sekitar 14 pinjol yang sudah saya kelompokkan yang memang harus kalian waspadai di bulan Ramadan ini. Ya, sampai nanti menjelang Ramadan kita akan update lagi tentang pergerakan dari DC-DC pinjol yang memang sudah diturunkan ke lapangan dan memang khusus untuk di bulan Ramadan ini. Nah, kita akan informasikan satu persatu dan kapan dia akan datang ke rumah dan kenapa dia patut diwaspadai. Ya, oke, yang pertama yang sudah sangat terkenal sekali yang mungkin kalian sudah tahu lah, ini pasti akan datang ya, yang bernama Kredivo. Nah, kalau seandainya kalian merasa pinjol ini Kredivo tapi penagihannya kayak ilegal, ya memang dari dulu sampai sekarang emang seperti itu. DC lapangannya di daerah Jakarta udah datang tuh sekitar 2 minggu galbay, bahkan ada yang baru 4 hari galbay sudah didatangin di daerah Jakarta Selatan, karena kemungkinan kantornya dekat sama perusahaan mereka. Ya, kalau untuk daerah lain itu 2 mingguan sampai 1 bulanan galbay itu didatangin. Untuk daerah di Pulau Jawa itu 1 bulan sampai 2 bulan didatangin sama DC. Ingat, pasti didatangin sama DC-nya. Itulah kenapa yang galbay di Kredivo jangan kaget, jangan merasa kok saya datangin yang lain, enggak, pasti dapat gilirannya. Ya, lanjut lagi yang kedua itu Kredit Pintar. Kredit Pintar DC lapangannya datang itu di Jakarta 2 mingguan galbay. Benar. Di wilayah luar itu sekitar 1 bulanan galbay dia datang. Datangnya random tapi ada banyak. Alias kalau sana tetangga kamu ada yang galbay Kredit Pintar tapi belum datangin, terus kamu udah didatangin, tenang saja, dia nanti juga akan didatangin. Karena Kredit Pintar ini DC-nya ada. Dan buat yang merasa sampai sekarang masih mencicil Kredit Pintar, ingat, Kredit Pintar sampai di tahun 2025 ini sekalipun kalian cicil pinjolnya dia tetap akan datang. Ya. Oke, lanjut lagi itu ada Shopee. Banyak kali yang informasikan, Mbak tolong bahas Orange, Mbak tolong bagaimana Shopee, Mbak Shopee ngeri kali terorannya. Iya, sebelum puasa pun sebenarnya Shopee itu terorannya besar, apalagi sekarang puasa Ramadan ini terorannya juga makin banyak. Tapi tenang saja, sejauh ini DC lapangannya belum ada yang turun banyak.
Berarti ada DC lapangnya Mbak? Ada. Wilayahnya mana aja? Jakarta dan Bali. Kalau yang Bali DC lapangannya bayaran. Kalau yang Jakarta DC lapangannya untuk yang modal. Bulan puasa ini informasinya banyak orang yang meminjam di Shopee khusus untuk modal. Siap-siap saja pasti akan datengin sama DC-nya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kan ada pinjaman modal terus ada lagi pinjaman untuk konsumtif, berarti kan akan didatengin khusus untuk yang modal dan dia juga bisa menagih untuk yang konsumtif. Konsumtif itu pinjaman tanpa agunan ya. Lanjut lagi, itu ada HCI, kemudian itu ada Lazada. HCI DC lapangannya itu menyeluruh, datangnya biasanya di atas dari 1 bulanan galbay. Kemudian untuk Lazada, ingat, Lazada datang DC lapangannya itu di wilayah Jakarta dari Aku Laku. Jadi jangan kaget. Terus Mbak, untuk daerah Jawa Timur, Malang, Surabaya gimana? Nah, biasanya itu DC-nya DC bayaran. Ya, bisa kemungkinan kalian datangin, bisa juga enggak, tergantung dari pesanan dari Lazadanya. Tapi kebanyakan yang info daerah Surabaya ada yang sudah datangin, tapi baru sekali. Nah, yang lainnya saya belum dapat informasi ya. Mudah-mudahan nanti ada yang update lagi dan saya akan berikan kepada kalian. Gitu ya. Lanjut lagi, itu ada Aku Laku dan juga Kredit Fast terbaru. Ya, Aku Laku DC lapangannya ada, DC lapangannya pasti nyampe. Kalau ada yang bilang Mbak, aku sudah 1 tahun tidak didatangin, tenang saja. Berarti kalau kalian datangin 1 tahun lebih itu wajar, karena memang DC-nya sedikit tapi ada. Ya, lanjut lagi yang terbaru dari Kredit Fast, DC lapangannya turun dari Kredivo karena sudah mulai banyak yang galbay di Kredit Fast, sehingga Kredivo yang ambil alih. Berarti ada dong Mbak di seluruh Indonesia, kemungkinan ada, tapi untuk di luar dari Jakarta kemungkinan masih random lah ya, belum terlalu banyak. Oke, lanjut lagi, itu ada dari bank-bank digital seperti Cbank, Line Bank ya. Itu DC lapangannya ada di daerah Jakarta saja. Kalau untuk Bandung, Bogor dan selebihnya itu bagaimana Mbak? Random. Ya, kemungkinan besar ada, kemungkinan juga tidak. Tergantung dari kemampuan DC-nya untuk menjelajahi daerah kalian. Tapi Jakarta pasti dijelajahi. Gitu ya. Lanjut lagi, I4G dan Rucep. Nah, kemarin saya sudah informasi, kalau kalian nonton di vlog saya sampai akhir, itu saya sudah sampaikan I4G datang walaupun galbaynya sedikit ataupun hanya sekitar ratusan ribu. Datang wilayah Jakarta. Begitu juga dengan Rucep, datang DC lapangannya wilayah Jakarta. Berarti Mbak, kalau saya di Malang, kalau saya di Kalimantan, saya di Makassar, ada nggak Mbak? Jawabannya tidak ada. Ya, belum ada sih lebih tepatnya ya, karena saya tidak tahu seandainya nanti pinjolnya menurunkan DC bayaran atau membayar DC-DC yang biasa jalan untuk menagih ke tempat kalian. Jadi kalau tiba-tiba DC-nya datang, jangan kaget. Hanya perlu dipersiapkan mental kalian. Oke, lanjut lagi, itu ada Cairin dan Indodana. Nah, kalau yang galbay Cairin bilang, Mbak ternyata ada DC-nya. Dari dulu saya sampaikan ada DC lapangannya. Kalian dengar vlog yang mana gitu kan ya. Nah, kalau Indodana memang pasti ada DC lapangannya. Sekarang pun lagi gencar-gencar wilayah Jakarta ya. Dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang sudah mampu untuk menghadapi DC datang ke rumah, menyampaikan bahwa memang belum ada dana dan tidak terlalu gegabah dan tidak terlalu panik ya. Ternyata galbay tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan. Untuk wilayah di luar dari Pulau Jawa, berarti Indodana itu ada tapi cairinnya random. Kalau Indodana sampai di Malang ada teman-teman. Terus kalau untuk di luar wilayah itu sejauh ini informasinya, tapi saya masih belum berani mengatakan dia ada iya atau tidak. Tapi perlu diwaspadai aja ya. Di daerah Medan, Batam, kemudian Lampung dan juga Makassar kota itu informasinya ada DC lapangannya dari beberapa komen. Ini saya belum mau mengiyakan karena saya belum dapatkan pasti dari orang-orang yang galbay bener. Jadi kalau seandainya kalian
merasa Mbak jangan-jangan nanti dia hoax atau apa, ambil sisi positifnya saja. Berarti memang kalau datang ya saya terima, kalau tidak ya alhamdulillah saya sudah dapat informasinya dari Mbak Desi, gitu ya. Nah lanjut lagi, itu ada 2 terakhir, yaitu ada pundi dan GoPayLater. Nah untuk ada pundi ini, ada teman saya informasi, Mbak aku ada galbay, pinjam yuk, aku laku, ada pundi. Kira-kira mana dulu Mbak yang saya bayarkan? Nah jawaban dari saya adalah aku laku. Kenapa aku laku? Karena Desi aku laku itu datangnya itu dari mulai kita galbay sampai nanti 1 tahun galbay, walaupun dia jaraknya jauh-jauh tapi dia datang. Sementara untuk pinjam yuk belum ada Desi lapangannya. Kemudian ada pundi, dia akan datang itu ketika galbay kita sudah lebih dari 1 tahun. Jadi masih bisa kalau seandainya kalian mau menyelesaikan nih, ada yang menyelesaikan, selesaikan aja lagi di luar yang DC datangannya datang setelah 1 tahun. Jadi bisa kalian cicil sedikit-sedikit sampai dengan selesai. Ya, kalau seandainya udah nggak kuat lagi Mbak, nggak mampu bayar, ya udah nggak apa-apa lanjut. Yang penting galbaynya harus serius dan kuat mental, itu saja ya. Nah itu dia 14 pinjol yang memang harus diwaspadai di bulan Ramadan ini. Nanti menjelang Lebaran saya akan update lagi apakah pinjol-pinjol ini masih juga datang ke tempat kalian ataukah sudah mulai berangsur-angsur pelan. Ya, kalau ada yang bertanya, Mbak Julo Uatas pinjam yuk Singa ID 360 kredit bantu saku gimana? Desi lapangannya katanya ada. Nah, kalau untuk Julo Uatas desi lapangannya ada, tapi tidak perlu terlalu diwaspadai seperti yang saya sebutkan yang lain. Karena apa? Banyak yang informasi DC lapangannya itu mulai mengurangi sedikit aktivitas di bulan Ramadan. Beda dengan di luar bulan Ramadan itu biasanya banyak. Nah mereka ini mulai sedikit. Nggak tahu nanti Lebaran ya, saya akan update lagi untuk kalian. Sementara pinjam yuk Singa ID 360 kredit bantu saku ini mulai sedikit banyak teroran tapi tidak ada isi lapangan. Jadi yang harus diwaspadai hanya terorannya aja ya, tidak usah dibaca-baca. Apalagi yang baru-baru galbay, please kalau kalian kirimkan banyak sekali teroran kepada saya selalu sampaikan kepada kalian, mulai sekarang stop. Jangan dibaca semua pesan yang masuk, kalau bisa diarsipkan, kalau tidak mau langsung diblokir. Karena apa? Mental perlu dijaga di bulan Ramadan ini biar kalian tetap kusuk ibadah selama bulan puasa. Ya teman-teman ya. Nah, jadi itu dia beberapa informasi terbaru yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini semakin membuat kalian, oh ya saya harus ini, oh ya saya harus itu. Setiap DC yang datang harus dipersiapkan ABC. Sudah sering saya jelaskan di semua vlog YouTube saya, mudah-mudahan tidak ada yang kalian skip sehingga kalian tahu ketika DC datang saya sudah siap mental. Ya teman-teman ya, kalau yang mau lanjut galbay silahkan lanjut, semangat terus dan jangan pernah patah arang apalagi sampai membuat kalian linglung. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.